dari menangis. Hanya Yesus yang berkuasa dan berhak, mempunyai wewenang untuk menghentikan, untuk memerintah kita berhenti dari menangis. Sebab ada ayat di dalam Wahyu yang berkata, Dia yang menyapukan air mata kita. Dia sapukan air mata. Dia satu-satunya juru selamat yang pernah menangis, tetapi juga Dia juga menyapukan air mata. Siapa di antara kita yang sedang susah, Bapak dan Ibu yang sedang mengalami persoalan, mungkin engkau tidak menangis di mata ini, tapi hatimu meratap, hatimu berbeban berat, dan engkau menangis. Saya katakan kepada saudara, hanya Yesus malam hari ini yang berkuasa untuk menghentikan air matamu. Hanya Yesus yang berkuasa untuk menghentikan penderitaanmu. Hanya Yesus yang berkuasa untuk menghentikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Hanya Yesus yang berani dan berwenang berkata, stop dari menangis. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau Dia berkuasa, Dia tahu ada obatnya. Ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, Ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, Ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkit. Siapa di antara saudara bisnisnya mati diusung orang, kebahagiaannya mati diusung orang, pengharapannya mati diusung orang, perdagangannya tidak maju sama dengan mati diusung orang. Harus pinjam uang di bank untuk mengusung bisnis saudara. Harus ada tambahan modal untuk mengusung bisnis saudara. Harus ada tambahan ini dan itu untuk mengusung apa yang saudara mau kerjakan. Saudara-saudaraku, saya lihat bangunan yang kami sedang bangun. Dalam bulan ini kami sudah keluar 35 juta untuk gaji pegawai saja seminggu 1 juta. Saudara-saudaraku, dan saya tanya kepada penanggung jawab bangunan, kira-kira biaya kita ini 300 juta, apa lebih apa tidak? Dia bilang 300 juta tidak cukup Pak Pendeta. Kurang lebih 600 juta. Rasanya saudara-saudaraku harus diusung. Tapi saya mau katakan sama saudara, kalau Yesus suruh saudara berhenti menangis, Dia tahu obatnya apa. Kalau Yesus mau memerintahkan saudara berhenti dari khawatir, berhenti dari takut, Dia tahu obatnya apa. Kalau Yesus memerintahkan kepada kita jangan takut, Dia tahu obatnya apa. Kalau Yesus berkata jangan kamu susah, jangan kamu sedih, Dia tahu obatnya apa. Dia datang kepada usungan itu, Dia jamah itu usungan. Dia bilang sama anak muda yang mati ini, hei anak muda bangkit. Dia bangun, dia bangkit. Kalau manusia, hidup manusia yang mahal, tidak ada saudaraku, tidak ada wakilnya, tidak ada reserve-nya, tidak ada cadangannya di toko. Hidup ini paling mahal. Yesus bisa bangkitkan. Bisnis juga Dia bisa bangkitkan. Amin saudara. Keluarga yang kurang bahagia Dia bisa bikin bahagia. Hubungan yang kurang sejahtera di antara hubungan keluarga Dia bisa bikin beres. Perdagangan yang seret Dia bisa bikin limpah. Asal tangannya yang berlubang paku itu menyentuh ini usungan. Maukah saudara bawa usungan itu kepada Yesus? Maukah malam hari ini saudara bawa usunganmu, air matamu, bebanmu, percobaanmu, problemmu, kesusahanmu, kesulitanmu, apapun yang engkau sedang hadapi, pemuda-pemudi remaja, apa saja yang kita sedang hadapi, rasanya diusung, bawa kepada Yesus pada malam hari ini. Dia mau jamah. Adakah di antara saudara pengusaha-pengusaha yang memerlukan jamahan Tuhan, memerlukan Yesus jamah usungan itu supaya bangkit kembali, supaya bisnis saudara bangkit? Bawa sama Tuhan. Saya mau kasih satu kesaksian. Minggu lalu saya ketemu diundang makan oleh satu pengusaha di Bandung. Ini pengusaha, dia kasih kesaksian. Kami suami istri diundang makan dan kami makan hanya berempat. Dan dia bersaksi. Pada waktu dia masih muda, dia sudah mulai kerja keras mengumpulkan uang
Setiap keuntungan dia taruh di satu box. Box itu box dari besi. Dia simpan. Ada keuntungan dia simpan. Dan dia mengakui, saya begitu medit, begitu sekakar. Saudara-saudara, sampai dia mau ke gereja, dia tidak mau naik beca. Dia jalan kaki. Karena dia begitu pedit, begitu pelit. Apa orang tuanya bilang jajan, dia ambil tuh uang jajan, dia kumpul. Sampai itu kotak besi itu sudah cukup penuh. Dan dia mulai memproduksikan satu macam produk, saudara-saudaraku. Dia bawa ke toko. Dan dengan susah payah, dia mau masukkan satu losin untuk jual, titip jual. Itu pemilik toko berkata, susah kok. Lihat ini buatan luar negeri, tidak laku. Apalagi engkau punya buatan sendiri. Mana bisa laku? Ini buatan luar negeri, Taiwan dan Jepang tidak laku. Bagaimana barang yang engkau ini bisa laku? Gak apa-apa. Coba, taruh saja. Ditaruh. Setengah losin berarti 6 buah dia punya produk. Minggu depannya dia datang ke toko itu lagi. Belum laku. Lihat aja kok ini buatan Jepang, buatan Taiwan belum laku. Mana bisa buatan engkau ini bisa laku? Dia nangis. Minggu depannya dia periksa lagi di toko itu. Belum laku. Sampai sudah ada debu-debunya. Dia masuk di satu gereja, di jemaatnya itu. Kebetulan gereja sudah terbangun. Tinggal pastori rumah pendeta belum terbangun habis. Masih memerlukan biaya. Pendeta bicara, siapa yang mau tolong menyelesaikan pembangunan rumah pendeta, harap dia memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Berikan kepada panitia. Waktu dia berlutut, dia dengar bisikan Tuhan. Bawa persembahan kepada rumah Allah. Dia bilang sendiri, Tuhan, dulu kan saya sudah nyumbang. Waktu gereja ini dibangun, saya sudah nyumbang. Dia tutupi lagi itu suara. Tetapi dia bicara lagi itu suara. Bawa persembahan untuk menyelesaikan bangunan rumah pastori ini. Dia bilang, Tuhan, dulu kan saya sudah nyumbang. Yang lain dong, orang-orang kaya kan banyak. Dia sembahyang lagi. Tapi suara itu datang lagi. Bawa untuk pembangunan rumah pastori. Lalu dia tanya, yang mana uang saya Tuhan? Kotak besi itu. Dia kaget. Sebab itu kotak besi sudah jadi berhala dia. Boleh masuk uang, tidak boleh keluar. Naik beca saja dia tidak pernah pakai. Sekarang Tuhan bilang semua kotak besi itu bawa. Waduh, orang paling pedit disuruh begitu, saudara-saudara. Bayangin. Mulai saudaraku dia perang. Dia saksikan saudaraku. Dia saksikan dengan air mata ya. Langsung dia bilang sama panitia habis gereja bubar. Dia bilang, Bapak-bapak tunggu sebentar. Saya mau pulang sebentar. Ada apa? Tunggu saja, jangan pulang dulu. Dia lari ke rumahnya, saudara-saudara. Dia bawa itu kotak besi. Dia bawa, ini saya punya korban untuk pembangunan pastori. Jemaat sama gembala sudah tahu, ini majelis sudah tahu memang ini nggak suka korban. Dulu aja pernah, ini mah nggak suka korban. Jadi dibilang, berapa kok? Dia kata, nggak tahu. Saya juga nggak pernah hitung berapa, nggak tahu dah. Sampai sekarang dia tidak tahu itu yang dia kumpul itu berapa. Pokoknya satu kotak besi itu dia bawa. Ini saja. Begitu dia taruh, begitu didoakan, terus dia pulang. Hatinya plong, hatinya tenang, hatinya cerah. Itu hari Jumat dia beri. Hari Senin dia datangi itu toko. Produk saya laku apa tidak? Laku 4. Buatan Jepang belum laku, buatan Taiwan belum laku, buatan dewek laku 4. Minggu depannya saudaraku dia pasang lagi sudah satu losin. Minggu depannya dipanggil oleh toko The Sun, sekarang Matahari. Sama juga The Sun Matahari. Ya. Pesan berapa losin? Sekarang dia kuasai pasaran seluruh Jawa Barat. Produksi Jepang dan Taiwan kalah sama dia. Dia bilang kalau saya serakah bro, Jawa Tengah, Jawa Timur saya kuasai. Banyak orang tawarkan saya jadi agen. Dia bilang saya tidak mau. Tuhan bilang cukup Jawa Barat. Dia bilang sekarang bro kalau saya dapat untung 150 juta. Saya bingung mau dikasih kemana ini. Luar biasa.
Luar biasa. Dia juga membantu pembangunan kami. Luar biasa. Lalu habis makan, saudara-saudaraku, kami naik mobil pulang ke rumahnya. Istrinya bilang, tapi sekarang Pak Onda tuh musim hujan ini sedikit berkurang pesanan-pesanan. Dia bilang, jangan bilang berkurang. Iya kan papi, sepi kan? Jangan bilang sepi. Dosa kamu bilang-bilang sepi. Apa bilang-bilang sepi? Kita dilimpahi sama Tuhan berkat. Jangan bilang-bilang sepi. Begitu masuk di garasi, turun dari mobil, pegawainya bilang, Pak, tadi ada yang pesan 30 berapa? 3.000 losin. Tuh, bilang sepi-sepi. Apa? Anak Tuhan tidak boleh bilang sepi. Amin, saudara-saudara. Adakah di antara saudaraku yang perlu dijamah oleh Tuhan bisnis saudara? Semoga kesaksian ini bisa menjadikan berkat. Dia sudah kasih banyak uang ke mana-mana. Melalui saya dia kirim 100 juta untuk banyak hamba Tuhan. Saya sudah bawa ke Jawa Tengah, saya bawa ke Sulawesi Utara. Sudah lebih 400 pendeta. Dalam bulan ini kita bantu. Dia minta saya bagikan. Dan yang memberi mobil kepada saya yang baru, ini saudara ini. Saudara-saudaraku. Luar biasa. Dia bilang, dulu saya bingung cari uang kemana. Sekarang kalau dapat untung, dia bilang, saya bingung mau kasih sama siapa ini. Coba kayak begitu di Yasdi semua. Haleluya. Oh, ini anak Tuhan penuh kemenangan. Ini anak Tuhan penuh kemenangan. Ini anak Tuhan penuh kemenangan. Dia bilang, bro, kalau bawa saya punya ini ke kota sana, bro, jangan sungkan-sungkan, buat tiket, pakai tidur di hotel. Saya nggak perlu tidur di hotel, saya tidur di rumah pendeta aja. Tapi dia orang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi mula-mulanya begini. Mula-mulanya digotong-gotong begini. Tetapi ketika dia izinkan tangan Tuhan menjamah kehidupannya, tangan Tuhan menjamah dia punya bisnisnya, ayat yang ke-15 terjadi dalam hidupnya. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Siapa di antara saudara yang bisnisnya tertidur mati? Kalau saudara Tuhan jamah pada petang hari ini bisnis bisa bangun, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan normal kembali. Saudara-saudara, Allahnya dia di Bandung, Allahnya kita di Jakarta. Yesus dia di Bandung, Yesus kita di sini. Sama. Hanya respon kita bagaimana? Respon kita bagaimana? Ayat ke-16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Kata melawat ini menarik hati saya. Kalau Tuhan sudah melawat umatnya, kalau Tuhan melawat umatnya, dia juga mau melawat dapur kita, dia melawat bisnis kita, dia melawat keluarga kita, dia melawat rumah tangga kita yang mau hancur, dia mau melawat segala sesuatu. Adakah di antara saudara yang mau gagal studinya? Tuhan lawat semua jadi beres, segala sesuatu jadi beres. Kalau saudara-saudaraku mau datang kepada dia. Kita berdiri bersama-sama. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Bila hampiri engkau, oh sungguh heran jamahan Tuhan. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Oh sungguh heran jamahan Tuhan. Sungguh heran jamahan Tuhan. Bila hampiri dia, dia hampiri engkau. Bila hampiri dia, dia hampiri engkau. Oh sungguh heran jamahan Tuhan.
Apa persoalan saudara? Apa problem saudara? Apa kesulitan saudara? Apakah pengharapan saudara mati? Apakah saudara-saudara punya kasih? Saudara-saudara punya cinta? Saudara punya harap kepada Yesus mati? Apakah bisnis saudara terancam? Apakah perdagangan saudara, usaha, mata pencaharian kita terancam? Diusung-usung, memerlukan bantuan manusia. Mari malam hari ini bawa sama Yesus. Yesus mau jamah. Dia cinta kita semua sama. Dia tidak pilih kasih. Kalau dia cinta janda di Nain, dia cinta kita juga sama. Dia mau tolong, dia mau jamah usungan-usungan itu, supaya yang mati jadi bangkit hidup normal seperti sedia kala. Kita nyanyikan lagi dengan penuh pengertian. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan. Bila hampiri dia hampiri engkau. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan. Yang mau didoakan persoalanmu, bisnismu, keluarga, rumah tangga, studimu, apapun persoalan saudara, taruhlah tangan kanan saudara pada dada saudara. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, betapa herannya jamahanmu ketika tanganmu menjamah Bartimius. Bartimius disembuhkan. Tanganmu menjamah orang sakit disembuhkan. Tanganmu menjamah orang lumpuh berjalan. Bahkan tanganmu menjamah orang mati bangkit. Petang ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Mungkin ada banyak di antara kami yang pengharapannya sudah mati. Hampir putus asa. Sumbu sudah berasap. Buluh sudah terkulai. Pengharapan sudah hampir layu. Mungkin mereka digoyang dalam bisnisnya. Perusahaan pekerjaan mereka kurang maju, kurang lancar. Mungkin ada yang digoyang dalam keluarganya. Tuhan, kami mohon tangan-Mu menjamah kami. Yesus, Yesus yang besar. Engkau yang penuh dengan belas kasihan. Engkau juga penuh belas kasihan kepada kami pada petang hari ini. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diletakkan pada dada masing-masing. Mereka perlu Engkau, Yesus. Jangan sampai mereka keluar dari Nain. Jangan sampai mereka keluar dari padang rumput kelimpahan. Tetapi Tuhan, pada petang hari ini Engkau melihat apapun persoalan mereka, apapun kasus mereka, apapun percobaan mereka, apapun tantangan mereka. Demi nama Yesus Kristus, ulurkanlah tangan kuasa-Mu Tuhan. Jamahlah setiap rumah tangga, jamahlah setiap hidup, jamahlah setiap bisnis mereka, jamahlah setiap usaha perdagangan jualan mereka, toko mereka, jamahlah keluarga dan rumah tangga mereka, jamahlah studi mereka pada petang hari ini Tuhan, sehingga mereka boleh bangkit kembali seperti sedia kala dan nama Tuhan dimuliakan. Kami boleh bersaksi kepada orang lain bahwa Engkau sudah melawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati malam ini. Dari yang duduk di depan sampai yang di belakang. Dari yang paling tua sampai yang termuda. Tuhan, semuanya diberkati oleh Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Saya kembalikan kepada pengacara. Oh sungguh angkat tangan kanan kita. Jamahan
Oh, sungguh heran zaman Tuhan. Bila kami dia hampiri Engkau, oh sungguh heran zaman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Hari ini saya menikmati makan berkat Tuhan double porsi ya. Tadi sore saya sudah menikmati dan sekarang saya juga ingin menikmati lagi. Puji Tuhan.